Tadi lagunya apa? Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Lagu ini lagu yang indah, lagu yang abstrak, lagu yang boleh dikatakan sulit untuk dijabarkan kalau belum melaluinya, sulit untuk diutarakan dan dipresentasikan kalau orang itu belum benar-benar mengalami Tuhan. Malam hari ini saya mau sharing tentang diri saya, saudaraku. Saya seorang hamba Tuhan yang dipaksa Tuhan untuk masuk di dalam sebuah lorong pelayanan yang bukan saya seharusnya. Itu bukan saya. Dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pendeta, apalagi menjadi seorang gembala. Tapi dari kecil saya sudah merasa bahwa ada satu tangan Tuhan yang terus membawa langkah saya step by step dari momen kehidupan saya, dari momen ke momen jenjang hidup saya. Saya merasa itu, saya tahu itu. Sampai di satu titik saya pernah ada di satu KKR di sebuah gereja di kota Semarang. Saya duduk, saya lihat pendeta itu tiba-tiba terbersit dalam, tiba-tiba lewat begitu saja. Suatu hari kamu akan seperti dia, nak. Saya masih ingat momen itu. Dan saya menampiknya. Enggak, saya enggak mau seperti dia. Hidup mengiring Tuhan itu, apalagi jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, menjadi full-timernya Tuhan. Kita semua full-timer ya. Tetapi maksud saya menjadi khusus menyanding sebagai gembala sidang. Ada masa-masa di mana Anda mengalami kejenuhan di dalam pelayanan. Tetapi tanpa disadari, seringkali kita tidak menyadari kejenuhan itu. Baik kita sebagai aktivis, baik kita sebagai gembala sidang, baik kita sebagai siapapun, pastoral atau apapun jabatan kita. Semua kita jalani karena sudah dengan satu kalimat terlanjur. Kita berkata, tugasku sudah mau tidak mau terlanjur. Aku harus bertanggung jawab dengan jabatan yang saya pikul. Betul nggak, saudaraku? Saya kira bukan saya saja, Anda pun pernah mengalami itu. Dan akhirnya, kalau saya melihat hidup saya dulu, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai full-timer Tuhan. Kita full-timer loh. Bukan hanya saya sebagai pendeta. Anda pun di marketplace, Anda full-timernya Tuhan. Anda hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau kita punya konsep seperti itu, saudaraku, kita mulai jenuh, kita mulai bosan, kita mulai merasa terperangkap di dalamnya. Kehidupan yang model begitu, nanti lama-lama anak-anak Tuhan di dalamnya akan menjadi lesu. Kecepatannya mencari Tuhan mulai melambat. Kecepatannya mulai kendor. Yang dulunya lari begitu kuat, mulai jalan cepat mulai jalan pelan mulai dia stuck, berhenti. Firman Tuhan berkata, saya masih ingat ketika saya mulai lemah, saudaraku. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kerajinanmu kendor. Kita sering dengar firman itu, betul nggak, saudaraku?
janganlah kerajinanmu kendor. Kalau dalam hal motor atau mobil itu ada speedonya, ada kecepatan, pengukur kecepatan. Anda dan saya hari ini, saudaraku, mau tidak mau diletakkan Tuhan dimanapun kita diletakkan. Jenuh tidak jenuh, bosan tidak bosan. Impianmu bukan impianmu, atau impianmu atau bukan, yang pasti begini. Tidak ada sesuatu yang salah yang sudah Tuhan titipkan dalam hidupmu dan hidupku. Artinya, apapun battlemu hari ini, dimanapun Tuhan letakkan kau harus mengukur kecepatanmu untuk mengalahkan rasa lesumu, rasa bosanmu, rasa di mana kau suntuk dengan itu semua, digantikan dengan sukacita di dalam Tuhan. Itu tidak main-main, saudaraku. Karena kalau kau biarkan kau berlarut di dalamnya, kau akan terjebak dalam sebuah kelesuan, kejenuhan tanpa disadari. Orang kalau kerja, di awal-awal dia bekerja, dia bisa lebih baik daripada setelah dia bekerja 1 tahun setelah itu. Karena 1 tahun setelah itu, mereka sudah terjebak di dalam rutinitas. Dan orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak mengukur kecepatan hidupnya, dia tahu, seharusnya dia tahu, oh ini aku mulai kendor ini. Dan kalau berkepanjangan, saudaraku, irama hidupmu pun bermasalah. Irama pelayananmu bermasalah. Irama semua hal tentang seluk-beluk hidupmu akan bermasalah tanpa Anda sadari. Inilah bahayanya kalau orang sudah mulai lesu, letih, dan lemah. Coba Anda tiap hari makan ayam goreng. Pertama enak makan ayam goreng itu. 1 minggu makannya sama, menunya sama. 2 minggu sudah mulai bau ayamnya dah. Aduh, mau muntah nih. 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Saya tuh sampai kadang ngomong sama istri saya. Dulu ya, di awal-awal. Saya lihat Pak Eras itu luar biasa. Dia 1 hari itu bisa khotbah berapa banyak. Dia masih buat buku, dia masih buat YouTube. Ini caranya ya. Ini gimana caranya? Tapi dia bisa. Kita harus bisa. Amin. Amin. Dia bisa, kita bisa. Kenapa? Karena kita harus mewarisi apa yang orang tua kita legasikan ke kita. Maka saya mau mengajak kepada kita semua di Rehoboth Semarang, Anda itu bersyukur. Anda tiap hari belajar kebenaran yang murni. Karena kalau Anda belajar kebenaran firman itu setiap hari dan Anda merenungkannya, Anda mencoba menghidupkannya dalam hari-hari hidup, nanti Anda akan menemukan, ini dengar baik-baik, ini yang saya temukan. Saya akhirnya menemukan puncak kedewasaan rohani. Apa itu pastor puncaknya? Puncaknya adalah kebersatuan dengan Kristus. Maksudnya gimana, saudaraku? Begini, kita akan sampai pada satu level, yaitu levelnya begini. Seperti Kristus sampai di level sampai dia pun jenuh deh, saya kira, saudaraku. Tuhan Yesus itu pun jenuh ketika dia hidup di bumi ini. Dia mengalami kejenuhan. Tetapi dia berjuang mematikan semuanya. Dia masuk ke dalam level-level yang boleh saya katakan, hanya Engkau yang kuingini, Bapa. Halo? Halo? Hanya Engkau saja yang kuingini, Bapa. Itu level yang harus kau kejar dengan saya. Yesus mencapai di level itu. Maka ketika ada kejenuhan, ada failure yang terjadi di dalam hidupnya, dia langsung segera memprogram fokus kepada satu level, yaitu hanya Engkau saja bagiku, Bapa, kesenanganku, hidupku, semuanya. Dan itu yang saya tanamkan dalam hari-hari hidup, saudaraku. Kau yang kuingini, Kau segalanya, Kau satu-satunya yang kumiliki, Bapa. Sampai di titik itu, saudaraku, kau
engkau akan terlihat bagaimana engkau mengelola rasa jenuhmu, engkau mengelola percepatan dirimu untuk segera bangkit lagi, engkau mengelola, engkau menangkap spiritualmu untuk kembali, frekuensi itu kembali kepada Bapa. Kalau Anda sudah mulai lemah, frekuensi itu bisa memancar kemana-mana. Dan itu akan terlihat dari buah hidupnya. Orang bisa berkhotbah, orang bisa buat apapun kelihatan rohani, tapi buah hidupnya akan terlihat, saudaraku. Orang yang benar-benar, yang ku ingini engkau saja, atau dia mengingini dunia, itu akan terlihat bagaimana dia hidup, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapi hari-hari hidupnya. Itu terlihat. Orang yang tidak mencintai dunia tidak akan mencari nilai diri. Katakan amin, saudara. Orang yang tidak lagi mencintai dunia tidak mencari nilai diri. Dan itu mutlak, tidak bisa tidak, pasti orang begitu. Jadi saudaraku, kita mulai cek yuk bagaimana kita hidup hari ini. Ada failure, karena kejenuhan yang terjadi nggak dalam hidupmu dan hidupku. Maka orang-orang yang sudah benar-benar hanya engkau yang kuingini Bapa. Orang model begitu mau difitnah, mau dibully, mau dijelek-jelekin, mau di model apapun, saudaraku, nggak bergeming orang itu, nggak berisik. Saya bisa ngomong berisik karena dulu saya berisik. Orang kalau punya masalah itu kelihatan. Orang berisik apa enggak? Nih orang. Kalau dia punya Tuhan, dia nggak berisik. Suami-suami, istri-istri, kalau kau punya masalah apapun, kamar doamu itu jawaban. Kau hajar dengan lututmu, kau berkata kepada Tuhan, Lord, I love you so much. Ampuni dosa-dosaku, ampuni salahku. Tapi orang yang benar-benar frekuensinya dengan Tuhan, dengar baik-baik saudaraku, tidak tergoyah dengan apapun. Karena dia tahu, aku nggak bisa apa-apa. Orang mau jahatin aku, bully aku, mau jelekin aku, nggak bisa apa-apa. Tapi di dalam orang melakukan itu semua, di dalam keadaanmu terjepit, dengar baik-baik saudaraku, kau bisa berkata kepada Tuhan, aku tunjukkan prestasiku kepada Engkau Allahku. Dengan terpojoknya hidupku hari ini. Kau lihat, kalau orang membuli, menyalahkan, mengatai kita apapun. Dulu saya lawan saudaraku, hari ini enggak. Saya diam. Saya mau tunjukkan prestasi rohaniku. Kau mau jelekin aku, silahkan. Aku semakin gila sama Tuhan. Itulah hebatnya kalau kau tenggelam bersama dengan Dia. Orang yang menemukan Tuhan secara benar, orang yang menemukan Tuhan yang benar, dia akan berkompetisi spiritualnya di hadapan Bapaknya. Dan dia berkata apa? Semakin orang mencaciku, menyalahkanku, membuangku, semakin aku cepat terbang tinggi di hadapanmu, Bapa. Ikut Tuhan itu sakit, saudaraku. Kalau Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu benar-benar real, hidup, temukan Dia. Kita harus percayai Dia. Tidak ada ruginya kita mengiring Tuhan yang hidup itu. Percayalah saudaraku, ketika engkau tenggelam di dalam kehendak Bapa dengan segala carut marut hidupmu, kunci yang utama dan pertama yang harus kau miliki, perjumpaan dengan Dia. Ini yang saya rasakan, ini kunci yang pertama. Perjumpaanmu dengan Tuhan itulah yang akan membawa engkau dari kondisimu lesu spiritualmu. Mungkin sudah mati.
Banyak orang Kristen yang sudah mati kondisi spiritualnya, saudaraku. Jujur, kau tidak tertarik membaca firman Tuhan, kau tidak tertarik dengan apapun yang berbau rohani. Kau tidak tertarik untuk engkau mengumpulkan hartamu di surga. Kau tidak tertarik untuk engkau hidup kudus. Kau tidak tertarik untuk engkau bisa mempesona banyak jiwa untuk ikut dengan dirimu, untuk bersama-sama berjuang ke langit baru, bumi baru. Tidak banyak. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan hari ini, banyak aktivis sibuk memperbesar gereja, bukan membawa jiwa kepada kebenaran. Itu yang membuat saya pun terjebak di situ pada waktu itu. Saya sadar, saudaraku. Maka kalau Anda mau di dalam the correct way, di jalan yang tepat, di pathway yang benar, kau harus alami Dia. Kau harus berjumpa dengan Dia. Kalau engkau nggak berjumpa dengan Dia, saudaraku, pelayananmu penuh dengan kesombongan, hidupmu penuh dengan target pribadi. Kau tidak akan tepat di hadapan Tuhan. Maka dari itu, sebelum saya tutup khotbah ini, kau harus punya perjumpaan dengan Tuhan. Buru-burulah, saudaraku. Bergegaslah sebelum harimu habis. Kita punya kuota hidup. Kita punya limit waktu. Belum tentu kita bisa lewat tahun ini. Dan yang kedua, dengar baik-baik. Kalau kau mau berubah dari lesumu menjadi sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia. Yang kedua, harus ada perubahan. Katakan amin, saudaraku. Perubahan hidupmu harus kau perjuangkan. Harus kau berjuang. Kau harus membawa dirimu begini. Aku sampel Kristus di dunia ini. Katakan amin. Pastor, tapi aku belum layak. Saya pun belum layak. Siapa yang sudah layak? Tapi kau tunggu layak. Kapan kau layak? Maka saya mau katakan, pelayanan yang kita lakukan, baik kau bekerja di gereja dimanapun, studi, sekolah, semuanya, harus mendesak orang lain yang melihat hidupmu ikut mengalami Tuhan bersama denganmu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Gereja ini dengar baik-baik. Semua para pelayan Tuhan, pemain musik, WL singer, semua. Saya mau katakan, kau harus berjumpa dengan Tuhan. Kau harus bawa dirimu menjadi sampel, contoh, supaya jemaat yang melihat hidupmu bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Karena spirit untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tidak bisa ditransfer kalau pemimpin-pemimpinnya tidak punya perjumpaan dengan Tuhan. Ini loh yang saya mau maksudkan, saudaraku. Kau boleh hebat nyanyi, kau boleh hebat main musik, kau boleh hebat berkhotbah, tapi kalau kau tidak punya perjumpaan dengan Tuhan, sia-sia semuanya. Kau harus berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan tertransfer, terimpartasi ketika pemimpin-pemimpinnya punya waktu duduk dekat kaki Tuhan tiap waktu. Tidak ada yang lebih berkuasa, saudaraku. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kita harus punya kerendahan hati sampai kita bisa menggiring semua jemaat, semua jiwa-jiwa yang ada di tangan kita, di rumah, di keluarga besar kita. Kita bawa mereka memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari di sakaratul maut, tidak ada gembala sidang, tidak ada siapapun, hanya kau dan Dia. Betul, saudaraku, hanya kau dan Dia. Maka pada malam hari ini, saya mau ingatkan, kita tidak bisa membagi kerinduan berjumpa dengan Tuhan kalau kita sendiri pun tidak pernah berjumpa dengan Dia. Frekuensi yang kita pancarkan itu beda. Frekuensi yang kita pancarkan itu harusnya frekuensi yang aku haus, aku lapar. Aku mau nemuin Tuhan. Aku mau punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Kita harus punya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita tidak bisa lesu, membuat kita bergairah. Dan gairah ini tidak bisa diteliti oleh apapun, kecuali engkau duduk dekat kaki Tuhan. Dan itu tidak bisa diprediksi oleh apapun. Sepintar apapun orang itu, tidak bisa memahami tentang ini. Kenapa? Karena itu urusannya engkau dengan Tuhan. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dianalisa, saudaraku. Percaya omongan saya nih. Saya dulu mencoba menganalisa bagaimana orang kok bisa begitu ya. Orang kok bisa doa sampai berjam-jam, itu gimana analisanya? Sampai akhirnya saya kejebur sendiri dengan 5 minutes itu. 5 menit pertama, saya baru tahu itu. Maka pada malam hari ini, ingat baik-baik. Saya mengencourage kalian semua. Siapapun yang mendengar renungan malam hari ini, jangan suam hatimu. Jangan sembarangan. Jangan kau katakan, aku jenuh, pastor. Nanti di penghujung kematian, kau bisa berkata, kasih aku waktu 1 hari lagi untuk aku bisa beribadah. Terlambat. 1 hari lagi Tuhan, aku mau pelayanan yang baik. Terlambat. 1 hari lagi Tuhan, aku mau berdoa sungguh-sungguh, menjalin hubungan denganmu. Terlambat. Maka dari itu, patahkan kelesuanmu dengan kau mengalami Dia. Kau tenggelam bersama dengan Dia. Kau masuk ke kotak Tuhan. Kau keluar dari kotak nyamanmu. Maka kau harus keluarkan kakimu dari kotak nyaman. Masuk ke kotak Tuhan. Dengan cara apa? Alami Dia. Bayar hargamu dengan perubahan hidup. Cari Tuhan tiap hari. Kalau sampai tidak ada perubahan, saya berhenti jadi pendeta. Kalau kau lakukan ini semua, kau cari Tuhan tiap hari, kau berjuang mengalami perubahan. Dari yang suka membalas, kau tidak membalas, kau lihat bagaimana kau hidup. Kau lihat bagaimana Tuhan memihakmu. Kalau kau berlaku baik kepada orang, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Kalau kau berlaku jahat kepada orang, kejahatan itu kembali kepada dirimu. Maka mulai hari ini, cek hidupmu, koreksi dirimu, jangan lesu, bangkitkan gairahmu, dan temukan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan bagi berdiri, saudaraku.